Itu sebagai bukti bahwa sesungguhnya kalian ini tidak tahu sholat itu apa. Buktinya apa? Buktinya setelah muslim mengerjakan sholat, nggak taunya maling kotak amal. Habis ngerjakan sholat, nggak taunya korupsi. Habis ngerjakan sholat, nggak taunya malah melakukan kejahatan, mungkar. Tapi oleh orang Islam, sholat diselewengkan melakukan gerakan-gerakan. Bang Edis, saya mau jelaskan dulu sesuatu, Bang Edis. Makasih, saya sebagai muslim kan harus menjalankan apa itu yang menjadi rukun Islam dulu. Yang ada 5 itu. Syarat-syaratnya muslim kan yang jelas itu yang pasti dan yang harus. Itu kan syahadat, sholat, puasa, zakat. Dan yang kelima adalah ibadah haji bila dia mampu. Itu dulu saja yang penting saya kerjakan. Kalau yang lain-lain yang seperti itu kan itu bukan kewajiban, maksudnya belum sesuatu yang diwajibkan. Kalau itu tidak berdosa kalau nggak melakukan itu seperti itu. Begini, maksud saya begini, kita ini kan dari tadi kan berbicara mengenai pemerintahan. Sebentar ya, ini saya tunjukkan lagi video yang lain ya. Kita ini kan berbicara mengenai pemerintahan, betul? Iya. Nah, ketika Allah dan Muhammad menguasai memerintah seorang muslim. Bentar ya. Ketika seseorang, nih inilah kerjaan orang Islam nih. Selain daripada itu ini. Nah, lempar batu. Nah. Nih, bayangkan Anda nabung puluhan juta. Kemudian Anda main ini. Nah, lempar. Lempar ini ya, lempar batu. Nah. Bayangkan uang puluhan juta, ngantri puluhan tahun. Sampai Arab Anda main lempar-lemparan batu begini. Ini akibat apa? Akibat orang Islam dikendalikan dirinya, dikendalikan akalnya, dikendalikan pikirannya, jiwa raganya oleh Allah dan Muhammad. Nah itulah, tuh jadi kayak begitu. Nah itu, lempar-lempar batu. Nah iya kan? Nah, iya. Makanya saya bilang Bang, 2025 ganti Tuhan, jangan lagi Allah dan Muhammad. Jangan lagi yang kau buat mengendalikan hidupmu. Jangan lagi yang kau membuat mengendalikan akal, jiwa, dan pikiranmu. Allah dan Muhammad lagi. Tapi gantilah yang mengendalikan jiwa, akal, dan pikiranmu itu roh Tuhan. Roh Kudus yang daripada Tuhan. Kalau roh Kudus sudah mengendalikan jiwa, pikiran, dan akalmu, percayalah. Anda tidak akan melakukan hal-hal konyol yang gak waras kayak begitu. Ngapain Anda lempar-lemparan batu? Daripada Anda ngelempar batu, mending lempar mangga. Cucu dapat tuh, jatuh, masih bisa dimakan. Tapi saya tetap itu dulu aja. Rukun Islam yang penting saya kerjakan dulu. Kalau yang itu kan, kalau haji kan kemungkinan saat ini belum mampu. Nah, yang penting, yang buat pegangan satu ya itu aja. Rukun Islam yang 5 saya kerjakan dulu. Oke, apa rukun Islam yang pertama? Coba. Membaca syahadat, mengerjakan sholat. Baik, kita mulai dari membaca syahadat. Semuanya pokoknya masalah di dalam Islam ini, semuanya. Oke. Coba, apa bunyi syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya aja, artinya. Oh, aku bersaksi bahwa kepada Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Oke, bersaksi. Saya tanya dulu, biar kita nggak debat kusir. Apa sih bersaksi itu? Pengertian bersaksi itu apa? Yang saya yakini adalah saya meyakini, gitu aja. Bersaksi sama meyakini beda, Pak Iksan. Pak Iksan, kalau bersaksi sama meyakini itu suatu hal yang berbeda. Kami orang Kristen, ketika kami misalnya selesai dalam persekutuan gereja hari Minggu, kami biasanya mengucapkan yang namanya pengakuan iman rasuli. Dengan kata-kata begini, aku percaya kepada dan seterusnya. Aku percaya kepada dan seterusnya. Jadi percaya bukan aku bersaksi. Kalau Anda mengatakan aku bersaksi. Bersaksi adalah
suatu perbuatan menyatakan bahwa Anda menyaksikan sesuatu itu dengan panca indera Anda. Contoh misalnya, apakah Anda melihat bahwa Muhammad itu diutus oleh Allah? Ya kan saya belum lahir pada zaman Muhammad. Makanya harusnya bukan aku bersaksi, tetapi aku percaya. Dari situ sudah bermasalah syahadatmu itu, rukun yang pertama. Rukun yang kedua, apa? Mengerjakan sholat. Sholat, baik. Kita mulai nih, sholat ini juga masalah juga. Ada yang bilang begini, ada yang di depan sini, betul nggak? Ya. Ada yang di atas telinga, ada yang di samping telinga, nggak tahu lah, macam-macam lah pokoknya kalian lah. Ya. Sekarang saya tanya, kenapa begini? Itu syariat itu, ajaran. Iya, ngerti saya, syariat. Maksudnya kenapa begini? Ya itu kan sudah takbiratul ihram. Iya, maksudnya itu kenapa kok begini? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Coba. Ini maksudnya apa? Ya itu kan yang diajarkan yang seperti itu. Ngerti Pak Iksan, ngerti. Saya kasih contoh, ini sulit ngomong-ngomong. Gini, nih, dengerin. Dulu saya masih ingat, zaman saya masih SD, saya itu main-main dengan teman saya SD juga di lapangan salah satu SMP di tempat saya masih kecil. Iya, iya. Mereka lagi latihan taekwondo. Ya, begitu latihan taekwondo mereka. Nah, sehubungan saya itu orang tua saya nggak punya duit, mau ngikutin saya latihan taekwondo, saya cuma ngeliat doang. Tapi saya pelajari ilmunya, namanya masih anak-anak kan. Ada orang, salah satu siswa taekwondo itu, mereka begini tuh ketika mengepalkan tangan begini. Terus ada guru taekwondonya marahin, nggak boleh begini. Kamu kalau mukul tanganmu begini patah jarimu, jempolmu patah. Harus di luar begini, nggak boleh jempolnya di dalam begini. Oh, saya tahu maksudnya. Kenapa begini kalau mukul bukan begini? Nah, sekarang maksud saya begini. Kenapa orang Islam kalau sholat begini? Kenapa nggak begini? Coba, silakan jelasin. Gunakan akal luas. Jangan, kau udah dari Muhammad, jangan begitu, bukan jawaban. Kalau ya, seperti itu bukan jawaban. Coba. Semenjak saya belajar tuntunan sholat, ya seperti ini, bukan seperti ini. Iya, kenapa begini? Ya, secara detailnya itu tidak ada kenapa harus begini. Nah, makanya saya bilang kan, ketika orang Islam ditanya agamanya, maka orang Islam pasti meninggal dunia. Coba kenapa begini? Itu bukan cuma, itu seluruh gerakan sholat. Nih, saya tunjukin. Semuanya jadi masalah. Nih, saya tunjukin lagi. Aduh, baru satu itu. Aduh, Pak Iksan. Baik, saya tunjukkan kepada Anda. Nih ya, saya kasih gambar lagi. Sabar ya. Nih, ini ada dua gambar. Bagaimana orang Islam cara duduk menghadap Allah. Perhatikan. Kelihatan gambarnya Pak Iksan? Ya, kelihatan. Oke, ini duduk tahiyat awal. Kemudian ini duduk tahiyat akhir. Ya. Pertanyaan saya, kenapa harus begini nih kaki? Itu secara tuntunan kan jempolnya harus ikut menghadap ke depan. Iya, yang saya tanya kenapa harus begini? Kenapa kakinya nggak digeser saja sedikit ke kanan? Ya, saya tahunya seperti itu, Mas Edi. Memang sulit, saudara. Saat saya diajarkan sholat, harus bertanya, Pak, kenapa harus begini? Loh, tadi kan sudah saya kasih contohnya, Pak Ihsan. Waktu zaman saya SD, saya ngelihat orang latihan taekwondo. Ada murid teman saya, dia mukul tangannya begini. Oke, iya maksudnya. Dimarahin, gak boleh begini tanganmu, nanti patah jempolmu, harus di luar begini. Oh, maksudnya di luar begini supaya tidak keseleo. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa kaki Islam begini?
Ya, saat saya masuk, cuman saat saya diajarkan, saya nggak diberitahu detailnya. Jangankan Anda, ustadz suruh kumpul di seluruh dunia, tidak akan mungkin bisa menjelaskan ini. Gimana? Sekarang, coba ya. Di dalam Bible apa dikatakan? Tuhan melihat hati seseorang. Datang kepada Tuhan membawa hati kita. Betul? Ya. Sementara orang Islam, Tuhannya tidak melihat hati, Tuhan yang melihat kaki. Iya, ini kenapa harus begini? Ini kenapa harus begini? Coba. Bingung lagi. Iya kan saya diajarinya seperti itu, tidak diajari. Ngerti Pak Ihsan, saya tahu Anda diajarinya begitu. Maksud saya kenapa harus begitu? Saya kasih contoh loh. Kamu muridnya si Anu, Guru Wiro Sableng Situ Gendeng, betul. Kenapa ketika gerakan menangkis, kenapa begini? Kenapa nggak begini? Ya, ya, kan ada dijelasin pakai akal logika, betul? Iya betul. Cuman bukan kan ya karena diajarin guru saya begini, bukan begitu cara jawabnya. Iya. Ada alasannya gitu loh. Nah sekarang saya tanya, coba kenapa kakinya harus model begitu? Ya karena saat itu alasannya tidak disampaikan, alasannya kepada saya. Saat diajar seperti itu alasannya disampaikan. Tapi percayakah Anda Pak Ihsan? Percayakah Anda? Sekalipun guru Anda bawa Muhammad bahkan nggak akan mampu menjelaskan itu kenapa begitu. Iya, kecuali kalian ngarang bebas. Nah, kalau ngarang ahlinya. Oh, kalau begini artinya melemparkan beban ke belakang. Kemudian kalau begini kakinya, oh supaya tidak pegel. Itu kan ngarang semua. Lagi pula, di dalam Al-Quran, apa tujuan daripada sholat itu? As-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar, untuk menjauhkan dari kejahatan. Sekali. Jadi sesungguhnya kalau Anda membaca di dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Ya. Ada satu peristiwa di Brebes, mohon maaf saya tidak bermaksud menyinggung peristiwa ini. Ada seorang wanita ibu-ibu, dia habis sholat, habis mengerjakan sholat. Menurut kacamata muslim itu sholat namanya. Setelah itu dia gorok 2 anaknya. Tahu berita itu yang di Brebes? Maaf itu saya tidak tahu. Nah itu sebagai bukti bahwa sesungguhnya kalian ini tidak tahu sholat itu apa. Buktinya apa? Buktinya setelah muslim mengerjakan sholat, nggak taunya maling kotak amal. Habis ngerjakan sholat, nggak taunya korupsi. Habis ngerjakan sholat, nggak taunya malah melakukan kejahatan. Berarti yang dimaksud sholat bukan itu. Yang dimaksud sholat di dalam Al-Quran itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Tapi oleh orang Islam, sholat diselewengkan melakukan gerakan-gerakan.